Selamat datang kembali di Sotoy Film. Sotoy Film, gokil. Oke, ketemu lagi barengan sama Almond Rista dan Aceh di video kali ini karena akan membahas film Korea. Aceh Iya. Kita akan membahas perfilman Korea. Ya, betul. Kita akan membahas sebuah film yang dimainkan oleh seorang aktor yang sedang digandrungi oleh wanita-wanita Indonesia semenjak drama Crash Landing on You meledak di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Hyun Bin. Jadi kita akan ngebahas sebuah filmnya Hyun Bin yang tayang di tahun 2018. Ya, betul. Yang judulnya Rampan. Di film ini tuh ceritanya hampir mirip kayak serial Kingdom. Hampir mirip sama serial Kingdom. Jadi sebuah wabah zombie yang merajalela di kerajaan Joseon, yang mana itu harus dihentikan oleh seorang pangeran. Gitu. Sama lah kayak di Kingdom kan, iya, dihentikan oleh pangeran gitu. Dan film Rampan ini diperankan oleh Hyun Bin sebagai Pangeran Lee Chang, juga ada Jang Dong Gun sebagai Kim Ja Jun itu sebagai penasehat, ada Lee Sun Bin sebagai Deok-hee, ada Kim Ui Sung sebagai raja ya. Raja. Kemudian juga ada Jung Man Sik sebagai Haksu asistennya raja. Asisten pangeran. Dulu ada Seo Ji Hye. Nah, Seo Ji Hye nih yang ada di Crash Landing on You juga main sebagai selir dia. Iya, betul. Terus juga ada Jo Woo Jin sebagai Park Jung Sa, dia yang akan nanti nyelamatin gitu. Dan ini di film ini disutradarai oleh Kim Sung Hoon. Nah, Kim Sung Hoon ini juga sebelumnya setahun sebelum film ini tuh kerjasama juga sama Hyun Bin di film Confidential Assignment. Nah, itu film tentang Korea Utara dan Korea Selatan itu keren banget. Jadi kalau teman-teman yang baru nonton Crash Landing on You ya, baru tahu Hyun Bin di Chloe, dia kan sebagai Korea Utara juga. Betul. Nah, sebelumnya dia pernah jadi mata-mata Korea Utara juga. Berarti bisa dibilang Kim Sung Hoon ini kerja sama Hyun Bin dua kali nih ya. Dan faktanya juga kalau nggak salah dapat nominasi Best Director di penghargaan Korea apa gitu, gue lupa. Cuman mungkin ya bisa diperhitungkan juga nih si Kim Sung Hoon ini ya. Mungkin nanti kan ada film ketiga ya bareng ya. Iya, kita nggak tahu, mungkin ada Rampan 2 gitu. Nah, film ini tuh dibuka ketika ada kapal asing. Betul, kapal asing. Datang ke Korea, terus dia kayak jual senjata gitu. Jual senjata. Nah, ternyata di kapal itu ngebawa satu orang zombie tuh, bule. Bawa zombie bule dia. Nah, dari itulah tiba-tiba ada serangan gitu ya. Ada pasukan Korea juga masuk menyerang di situ kan. Nah, ada satu orang yang tergigit masuk ke daerah desa itu, masuk ke kerajaan lah ya. Nah, dari situlah zombinya tuh mulai menyebar. Iya. Dan uniknya di sini tuh si wabahnya itu nggak langsung berubah gitu kan ya. Jadi ketika lo digigit tuh lu nggak langsung berubah jadi zombie gitu kan. Karena kalau ngomongin zombie kan biasanya kan, yang umumnya kan digigit cuman selang 10 menit atau berapa, nggak lama lah, nggak sampai sehari langsung lu berubah. Nah, gitu. kalau di film ini tuh lu digigit, nah lu kayak masih punya kesadaran gitu, jalan buat apa. Nah, berapa lama tuh, baru 1 hari lah kalau nggak salah tuh. 1 hari, betul. 1 hari itu lu akan jadi zombie. Dan ada perubahan dari kondisi tubuh ya, mukanya pucat, terus juga makan tuh kayaknya nafsu makannya 2 kali lipat gitu, dan merasa haus banget gitu. Dan ketika melihat, kan ada adegan melihat si prajurit ini kan punya istri, melihat leher istrinya tuh kayak nafsu banget, bukan nafsu hanya ingin bersenggama, tapi ingin menggigit. Karena kan di sini kan arteri ya gitu, jadi haus akan darah lah gitu zombie. Setelah itu kan ada isu pemberontakan tuh, yang katanya sih dilakukan oleh putra mahkota. Nah, akhirnya putra mahkota di situ bunuh diri kan, bunuh diri di depan rajanya langsung. Nah, dari itulah Pangeran Lee Chung yang diperankan oleh Hyun Bin itu akhirnya harus pulang ke Joseon untuk ngejemput istri dari putra mahkota, istri kakaknya, abangnya. Ya, cuman ketika sampai di, lu inget gak pas adegan dia nyampe di Joseon pertama kali itu, yang ketemu desa berantakan. Iya, desa berantakan. Si songong-songongnya Hyun Bin gitu. Karakter di sini Hyun Bin keren lah. Keren. Karena Hyun Bin digambarkan putra mahkota yang memang nggak tinggal di Korea, dia tinggal di Cina. Kayaknya udah terkontaminasi dengan budaya Cina, karena kan pas datang aja kan pakaiannya tuh ala Cina. Masih ala Cina, rambutnya masih diguncirnya ala Cina. Ala Cina tuh masih panjang gitu tuh, kalau lihat Wong Wei Hung kayak gitu. Terus emang digambarin dia tuh emang yang putra mahkota yang bodoh amat gitu kan, ceplas-ceplos gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau misalkan lu nonton nanti sampai akhir, itu semua berubah ya. Betul. Itu semua berubah. Jadi sebenarnya memang walaupun emang nggak tinggal di Korea, tapi dia punya rasa peduli yang sangat
tinggi sekali sebagai putra mahkota gitu untuk mengatasi wabah yang ada di kerajaannya dia lah gitu, di eranya dia. Dia akan apa ya, kayak punya rasa tanggung jawab untuk menghentikan wabah ini, untuk menghentikan wabah ini menghancurkan si Joseon. Dan di misinya dia akhirnya juga akan menghilangkan ini, juga kan ketemu dengan karakter-karakter yang juga membantu. Di antaranya ada satu, kalau nggak salah ini ya, bukan kaki tangan namanya, apa ya namanya? Asisten apa? Ada Asisten yang abangnya itu ya. Kemudian juga dia ada bawa satu biksu. Satu biksu. Terus yang perempuan yang diperankan Lee Sun Bin tuh, ada namanya Doki. Nah itu sebagai pemanah ya. Pemanah. Jadi mereka mereka lah yang akan ngebantu si pangeran ini buat menghentikan wabah. Dan Pangeran Lee Chung juga ditemani oleh asistennya. Kalau ngelihat pangeran ditemani asisten, kita jadi lihat ingat Kingdom ya gitu ya. Tuh. Kingdom juga kan ada asistennya, cuman yang ngebedain asisten di sini lucu aja. Ini lucu. Asistennya blow on di sini. Bang. Dari lu Nyon, yang paling lu inget di film ini? Yang paling gua inget di film ini sebenarnya ya pasti ya sudah ketengilannya Hyun Bin pasti tidak akan pernah lepas dari kepala gua. Emang brengsek, karena kalau lihat actingnya Hyun Bin, karena kayaknya gue sih pertama kali melihat kan di drama Korea kan emang bos yang brengsek gitu ya. Terakhir itu kan gue lihat Hyun Bin di situ, dan akhirnya gue baru lagi lihat Hyun Bin di film Rampan. Sama banget, mirip banget, tapi maksudnya nggak mirip plek-ketiplek, cuman si bodoh amatannya tengilnya tuh dapat banget gitu. Itu song-songnya dapat banget tengil. Tapi kan di sisi lain juga sebenarnya Hyun Bin ini punya hati sebenarnya, emang tampaknya gitu aja. Dan yang paling ingat kalau ngomongin adegan, pertanyaannya gue paling ingat karena ngomongin film zombie itu kan chaosnya segala macam ya. Waktu pas ini perayaan penyambutan dinasti King itu kan, di mana sebenarnya di situ posisinya si raja sudah digigit. Sudah digigit, akhirnya chaos, semuanya digigit. Dan itu yang paling ingat karena film zombie template-nya selalu ada yang kayak gitu-gitu. Ketika wabah datang, semua orang nggak pada ngeh gitu. Mereka bikin kayak COVID. Iya, kayak COVID kan. Udah tahu ada COVID. Tapi gue masih ngumpul-ngumpul. Nah itu, McD Sarina gitu. Seperti itu. Itu yang paling gue suka kalau dari adegan. Kalau lo sendiri? Kalau gue adegan yang paling gue ini ya, ada beberapa sih. Kayak waktu Hyun Bin pertama kali ketemu Doki tuh. Yang dia ngegombalin. Yang pertama dia kata dasar rendahan. Kapan lu bilang gue rendahan? Ternyata lu kalau lihat pagi-pagi cantik juga. Nah itu gue di situ song-songnya tuh udah nyebelin tuh kan. Lu kalau mau gue bantuin, asal lu mau ikut gue ke Cina, kayak gitu-gitunya tuh yang terus bagian ketika ini dia berpisah sama si asisten itu loh. Akhir-akhir si asistennya harus berkorban kan. Itu salah satu adegan yang ini sih, yang menurut gua memorable ya. Memorable juga. Sama ini adegan ketika nyalain api itu. Buat nyalain api. Nah itu paling emosional menurut gua. Paling emosional karena kan semuanya kayak gua aja deh. Gua aja yang ngelempar. Enggak, jangan, gua aja yang nyalain. Enggak, gua aja. Akhirnya ada satu orang bilang, enggak, gua aja karena gua udah digigit. Itu. Ketika berarti kita sebenarnya waktu pas adegan sebelumnya kita nggak tahu kalau si itu tuh kegigit ya. Karena ini kan mereka kan kayak berantem dulu ya. Berantem aja gitu. Kita nggak tahu dia udah gigit atau belum. Dan emosional pasti kalau ngomongin soal gini tuh pasti ada adegan-adegan pengorbanan lah dari si tokoh utamanya. Ada orang-orang terdekat karakter utama yang ngorbanin diri kan. Ngorbanin diri. Itu sih kalau dari gua. Kalau yang menurut lu yang nggak ininya lah. Yang apa? Yang nggak apa? Yang lu kurang lah dari film ini? Kurang, ini sih, walaupun memang ini bisa dibilang nggak jelas ya, si wabah ini dari mana si zombie ini, beda sama kayak Kingdom kan sudah jelas. Wabahnya adalah dari tanaman si pembangkit ini kan. Cuman kalau ini ya kita tahu si zombie ini dibawa oleh kapal asing ini yang menjual senjata. Akhirnya ketika digigit, perubahan manusia jadi zombie itu kan ada selang sehari. Cuman kesini-sininya nih kok berbeda gitu, lebih cepat. Apakah mungkin virusnya bermutasi gitu, tapi kan nggak dijelasin juga kan. Nah mungkin itu juga yang nggak kurang, jadi orang agak rancu gitu nih sebenarnya wabahnya gimana sih gitu. Terus dan ini juga mungkin adegan yang terlalu, yang lo seperti bilang overpower ya. Hyun Bin di adegan yang terakhir. Iya itu. Kita pertama ketika datang memang berantem, putra mahkota yang bisa berantem, main pedang segala macam. Cuman ketika di scene terakhir kok bisa manjat gitu. Kenapa jadi tupai? Gue bilang gokil juga.
Keren sih, jadi Hyun Bin tiba-tiba bisa parkour ya, jago parkour. Dan kayaknya mungkin juga Hyun Bin mungkin banyak yang cinta, kayaknya nggak rela untuk Hyun Bin karena kan berdarah-darahnya juga perang nggak terlalu banyak. Babak belurnya kan nggak begitu banyak ya, cuman kayaknya emang di set itu aja supaya si Hyun Bin nggak luka sama sekali kali ya. Iya. Atau itu aja sih yang menurut gue kurang aja di film Rampan. Ya kan kalau kita ngomongin film zombie kan pasti apalagi zombie kerajaan ya, perbandingannya pasti sama Kingdom Sama lah ya. Kingdom. Kalau di sini tuh gua ngerasa ya tadi salah satu zombinya yang gua nggak tahu kenapa zombie ketika Hyun Bin datang tuh kayak nungguin aja gitu. Biasa kan orang datang langsung ditabrak gitu ya. Emang nggak kayak yang satu-satu bayuan satu-satu sama gua gitu. Nggak yang langsung ditangkap aja gitu. Itu adegan yang di ruang rajanya juga gitu kan, zombinya nungguin. Zombie nungguin. Pas dia berantem sama musuh utama itu yang siapa penasehat itu kan gitu, dia berantem satu-satu ya banyak penonton gitu kan. Aduh kata gua. Kayak itu sih sama penyelesaiannya terlalu ini sih, maksudnya ngebakar gitu. Ya emang sih kayak emang di zaman itu ya mau diapain lagi zombie yang dimatinya. Cuman dibakar banget. Kalau Kingdom kan agak ini ya, agak di luar ini ya. Maksudnya dia tuh direndam ke dalam air gitu kan, di kolam yang beku terus akhirnya direndam itu kan agak di luar ekspektasi ya kalau di Kingdom kan. Dan ini juga standarnya zombie pasti kalau pengen ngebunuh zombie adalah ngebunuh kepalanya kan. Di Rampan pun ada. Jadi lu ngajar, lu nyerang kepala pasti dia akan mati gitu. Paling kalau gue itu sih. Dan iya sih, dan untuk ukuran film zombie yang kita juga kan harus tahu nih wabah dari mana gitu ya. Karena kan banyak beberapa film zombie juga yang sudah jelas nih wabah dari mana. Cuman kalau ini kan nggak begitu jelas dan menurut gue terlalu bukan padat ya. Kurang ini aja ceritanya. Jadi orang kayak ya udah ada zombie tiba-tiba terus kita serang aja, udah kita beresin gitu. Jadi terlalu apa ya? Karena mau gimana pun gue jadi kayak ngebanding-bandingin. Sebenarnya nggak mau. Cuman ya karena udah ada ini kan, maksudnya Kingdom. Walaupun memang ini filmnya lebih dahulu kan. Lebih duluan. Cuman kalau dari segi cerita ya nggak begitu gimana sih menurut gue kalau film Rampan. Dan mungkin juga ada sequelnya, kita nggak tahu karena di ending pun kan semua masalahnya belum selesai ya. Karena di ending kan akhirnya kan mereka nyerang tempat awalnya itu, tempat si awal wabah itu pertama kali muncul. Ada gitu. Nah jadi itu nggak tahu sih ya, mungkin ada ininya nanti akan apa. Karena tempat yang awal itu kan yang si Hyun Bin baru datang kan. Tempat itu desa itu. Ya kan emang dia kan janji buat balik kan, bawa tentara kan di sana. Nah, akhirnya kan mereka datang tuh. Ya nggak tahu sih akan dibikin sequel atau enggak. Dan untuk antagonis gue suka banget sama Jang Dong-gun ya. Maksudnya muka dinginnya dapet gitu ya antagonisnya. Jang Dong-gun tuh di sini keren banget lah. Keren gitu. Penasihat yang memang pengen membelot lah, misalnya pengen kudeta istilahnya kan gitu. Terus juga cuman agak sedikit kurang ini sih, diperlihatkan kelicikan-kelicikan, intrik-intriknya nggak terlalu gimana. Kayak gampang aja gitu dia. Ngelabuin rajanya tuh kayak gampang banget kan. Beda kayak Kingdom kan usahanya tuh ini banget tuh si keluarga Cho itu ya. Mungkin balik lagi sih karena durasinya juga. Dan itu aja sih Jang Dong-gun menurut gua sebagai kayaknya emang dia sering ini ya antagonis ya. Sering dia antagonis. Ya? Dia terakhir yang di Ardal Chronicle kan juga jadi antagonis. Dan dia juga kan jadi zombie paling kuat di situ ya. Zombie paling kuat. Masih kesadarannya bertahan ini banget. Dan ini zombinya sama kayak di Kingdom, munculnya malam. Cuman kan di Kingdom dibelokin. Ternyata kan dari suhu ternyata. Kalau ini emang benar-benar malam aja keluarnya. Kalau ini benar-benar malam. Jadi nggak ada plot twistnya lah. Ya, itu aja sih yang gua suka dan nggak gua suka dari film Rampan sih sejauh ini. Segitu aja kali ya dari kita. Ya, udah segitu aja. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat nonton film Rampan boleh ditonton. Boleh tonton, cari aja di mana sumbernya ya. Kita nggak bisa beritahu. Cari aja, pokoknya banyak lah sumbernya tentang film Rampan. Apalagi teman-teman yang suka sama Hyun Bin ya, itu wajib banget ditonton karena ini ya lumayan lah. Kalau skor dari lu dari 1 sampai 10? 1 sampai 10 gua ngasih 7 sih. Sama lah, gue juga 7 karena ya dibalik semua tadi kemiripan dengan Kingdom, dibandingkan dengan Kingdom dan segala macam, tapi film ini tetap menghibur buat teman-teman yang nyari alternatif tentang film zombie ala Korea ya. Ala Korea, apalagi yang teman-teman yang suka Korea ya. Karena ini kan juga tentang kerajaan juga, jarang juga yang menjanjikan di era-era kerajaan. Itu sih yang dari gue. Oke, lu 7, gue juga 7. Oke, kalau begitu teman-teman, sepertinya video ini udah beres berarti ya? Sudah beres. Jadi jangan lupa diingetin sekali lagi sama gue untuk komen, subscribe juga, terus share juga video ini ke teman-teman kalian juga emang mungkin suka film atau mungkin suka film Korea. Betul. Oke. Gue Aceh. Gue Alman. Bye. Bye.